Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga kesempatan untuk kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selama beberapa menit ke depan, Miss akan menjelaskan materi pada tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Namun, sebelum Miss melanjutkan penjelasan, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar, agar apa yang nanti Miss jelaskan dapat Ananda pahami dengan baik dan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, seperti yang telah Miss sampaikan tadi bahwa materi kita pada pagi hari ini yaitu tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. KD 31 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita pada subtema 1, muatan pelajaran PPKN ada 3. Yang pertama, pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Yang kedua, pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Dan yang terakhir, pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Namun, sebelum Miss melanjutkan ke tujuan pembelajaran kita, Miss ingin bertanya, apakah Ananda masih mengingat apa dasar dan lambang negara kita Indonesia? Miss yakin Anandaku semua tentu masih mengingat materi kita pada semester 1 mengenai lambang dan dasar negara Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi, dasar negara kita Indonesia adalah Pancasila yang dilambangkan dengan burung Garuda. Sesuai dengan namanya, Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun yang akan kita pelajari di semester 2 ini adalah pengamalan sila Pancasila di rumah. Dan pada subtema 1 yang akan kita pelajari adalah pengamalan sila pertama sampai sila ketiga Pancasila di rumah. Baiklah, untuk yang pertama, Miss akan menjelaskan mengenai pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Namun sebelumnya Miss ingin menguji ingatan Anandaku semua. Apakah Ananda masih mengingat apa saja contoh pengamalan sila pertama Pancasila di rumah yang pernah kita pelajari di semester 1? Ya, betul sekali. Jadi salah satu contoh pengamalan sila pertama di rumah yaitu membaca doa sebelum memulai aktivitas, baik itu makan ataupun tidur. Jadi Miss ingatkan kembali bahwa lambang dari sila pertama Pancasila adalah bintang yang bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun contoh pengamalan sila pertama Pancasila di rumah selain yang telah disebutkan tadi yaitu bersikap jujur. Jujur artinya kita mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Contohnya saja, kita tidak sengaja menumpahkan makanan. Kemudian ibu bertanya, siapa yang telah menumpahkan makanan tersebut? Kalau kita bersikap jujur, kita mengatakan bahwa yang menumpahkan makanan adalah kita, tidak menyebutkan nama orang lain yang ada di rumah kita. Itu tadi salah satu contoh sikap jujur di rumah. Kemudian contoh yang kedua yaitu selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Salah satu contoh sikap syukur yang bisa kita tunjukkan di rumah yaitu dengan cara tidak memilih-milih makanan. Jadi apapun yang dihidangkan oleh orang tua kita di rumah silahkan dimakan dan disyukuri. Kemudian contoh pengamalan sila pertama berikutnya itu beribadah sesuai agama yang dianut. Setiap agama itu memiliki cara beribadah yang berbeda-beda. Contohnya bagi muslim, cara beribadahnya yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu ataupun melaksanakan sholat sunnah seperti sholat sunnah duha. Dan yang terakhir, contoh pengamalan sila pertama yaitu menghormati dan menaati orang tua.
Bagaimana cara menghormati dan menaati orang tua? Misalnya saja, di rumah kita terdapat orang yang lebih tua dari kita, contohnya ada ayah, ibu, kakek, nenek, om ataupun tante dan juga kakak. Itu semua harus kita hormati dan kita harus menaati nasihatnya. Contoh yang paling sering, jika orang tua kita membangunkan kita untuk sholat subuh, kita harus bangun. Contohnya juga menghormati. Ketika orang tua kita mengingatkan untuk mengerjakan tugas, kita tidak boleh marah-marah. Kita harus mendengarkannya dan langsung melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh orang tua. Jadi semua nasihat orang tua, baik itu ayah, ibu, kakek, nenek, om, dan tante itu harus kita taati. Dan Miss yakin anandaku semua kelas 2 di SD Telkom Makassar merupakan anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa menghormati dan menaati orang tuanya. Nah, itu tadi 4 contoh pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Dapatkah Ananda menyebutkan contoh lain pengamalan sila pertama Pancasila? Oke, kita lanjut ke sila kedua. Bagaimana dengan pengamalan sila kedua di rumah? Tentu berbeda dengan pengamalan sila pertama. Apa saja contohnya pengamalan sila kedua Pancasila di rumah? Nah, sebelum kita lanjutkan ke pengamalan sila kedua Pancasila di rumah, kita mengingat kembali apa lambang dan bunyi sila kedua Pancasila. Lambang dari sila kedua Pancasila adalah rantai, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun contoh pengamalan sila kedua Pancasila di rumah, contohnya yang pertama yaitu menyayangi orang lain. Menyayangi orang lain, contohnya kita menyayangi adik, kakak, ayah, ibu, kakek, nenek, om, dan tante. Kemudian contoh yang kedua yaitu berani membela kebenaran. Kita harus memiliki sikap berani untuk hal-hal yang benar. Kita tidak boleh takut jika memang kita tidak bersalah. Kemudian contoh yang ketiga yaitu peduli dengan orang lain. Bagaimana contoh bahwa kita peduli dengan orang lain yang ada di rumah kita? Contoh kecilnya saja, ketika kita melihat ayah sedang mencuci mobil, kita bantu mencuci mobil. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita peduli dengan orang lain. Atau ketika kita melihat ibu sedang sibuk menyiapkan makanan, kita bantu ibu, bisa dengan membantu ibu membawa makanan ke meja makan atau membantu ibu membereskan piring-piring yang sudah kotor. Kemudian contoh yang keempat yaitu tidak membeda-bedakan sesama. Jadi kita harus bersikap adil kepada siapapun. Tidak boleh dibeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, sila ketiga. Apakah di antara anandaku ada yang sudah tahu bagaimana contoh pengamalan sila ketiga di rumah? Baiklah, kita lanjutkan. Namun sebelumnya, kita lihat dulu lambang dari sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin dan bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Apa saja contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah? Yang pertama, mendahulukan kepentingan adik. Misalnya kita sedang bermain bersama adik dan ternyata adik juga ingin menggunakan barang yang sedang kita gunakan. Kita mempersilahkan adik untuk menggunakan barang tersebut terlebih dahulu. Itu namanya kita mendahulukan kepentingan adik. Kemudian contoh kedua, saling memaafkan kesalahan. Apabila kita yang bersalah, kita harus segera meminta maaf kepada orang lain, dan jika orang lain memiliki salah kepada kita, kita juga harus bisa memaafkan orang tersebut. Kemudian contoh yang ketiga yaitu tidak memaksakan kehendak. Jadi sikap memaksakan kehendak itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Jadi anandaku semua, Miss mengharapkan tidak ada yang memiliki sikap suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Demikianlah penjelasan Miss mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu pengamalan sila Pancasila di rumah. Bagaimana? Apakah Ananda sudah bisa membedakan contoh pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga di rumah? Jika belum, silahkan disimak kembali videonya. Dan bagi yang sudah paham, silahkan dilanjutkan videonya dan disimak sampai akhir video. Karena di akhir video akan ada informasi mengenai tugas yang harus Ananda selesaikan pada pagi hari ini.
Sebelum Miss tutup, Miss ingatkan kepada Ananda semua kelas 2 SD Telkom Makassar untuk menjaga ibadah, baik itu sholat 5 waktu, sholat sunnah duha, dan juga murojaah hafalannya, serta mendengarkan nasihat dari orang tua dan juga bapak ibu gurunya di sekolah. Miss memohon maaf apabila dalam video ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.